Nah, saya mulai pembelajaran hari ini, nggih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Mas Mbak semua. Semuanya dalam keadaan sehat, nggih? Ada yang sakit hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya, Bu. Semoga kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan untuk tetap belajar di SMA kita yang tercinta ini. Oke, sebelum pembelajaran kita berlangsung, saya minta tolong kepada Mas Anton, ketuanya. Saya sudah bosen ya, sering mimpin doa. Saya minta tolong ke Mbak Ira, coba Mbak Ira. Ya, sekali-kali lah pimpin doa untuk teman-temannya. Siap Mbak Ira? Ya, siap Bu. Oke, monggo silahkan dipimpin Mbak Ira. Ya, baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sip. Terima kasih Mbak Ira sudah memimpin doa pada pertemuan kita hari ini. Bu Nia cek dulu siapa yang belum berangkat hari ini ya. Semuanya sudah ada nggih? Sudah duduk di tempatnya masing-masing. Ya, alhamdulillah nihil. Oke, berarti kita bisa langsung ke pembelajaran kita sambil Bu Nia share screen. Silahkan Mas Mbak semua siapkan senjata-senjata kalian untuk belajar matematika. Tahu senjata belajar matematika itu apa? Apa coba? Apa ya Bu? Apa? Kalkulator. Mas Fauzani. Oh, alhamdulillah Mas Fauzani ternyata jawabnya kalkulator. Saya pikir Mas Fauzani mau menjawab peso. Bukan ya, bukan. Mas Aman, ya, Bu. senjata matematika. Itu bukan saya, Bu. Salah orang, Bu. Wah, dunia salah orang ternyata. Ya, berarti Mas Fauzani masih fokus berarti ya mendengarkan suaranya Bunia, nggih. Sudah tayang belum ya? Share screen-nya. Sudah. Pram. Sudah Bu. Nah, Mas Mbak semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tongkat pramuka. Ya, tentang tongkat pramuka. Loh, ada masalah apa ini dengan tongkat pramuka? Sabar, santai saja. Nah, di sini itu ternyata tongkat pramuka itu berkaitan dengan masalah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu materi kita utamanya membahas tentang sistem persamaan linier 3 variabel atau bisa disingkat dengan SPLTV. Dalam bayangan Mas Mbak semua, apa itu? SPLTV itu apa? Barangkali ada yang sudah belajar dari bahan ajar yang sudah Bunia share tadi malam di WA Group. Ada yang sudah belajar? Persamaan linier 3 variabel Bu. Lah iya, SPLTV itu yang bagaimana? Yang bagaimana? Variabelnya ada 3 Bu. Oh ya, betul ya. Paling mudahnya, paling gampangnya variabelnya ada 3. Ya jelas dong. Mau di sini kan ada tulisannya 3 variabel. Ya berarti kan variabelnya ada 3. Kalau ada 2 itu namanya sistem persamaan linier 2 variabel. Ya gitu toh yang paling mudah. Nah, SPLTV itu sebenarnya hampir sama dengan SPLDV. Kalau SPLDV itu kalau tidak salah sudah pernah kalian pelajari nggih? Zaman SMP atau MTS kelihatannya sudah pernah SPLDV. Masih ingatkah SPLDV itu solusinya ada berapa? Ada berapa? Ada yang masih ingat? Ada 2 Bu. Ada 2 Ibu. Yakin Mas Anton hanya ada 2? Nah, kalau ada 2 apa saja Mas Anton? Coba sebutkan. Saya pengen tahu 2 itu apa saja? X dan Z Bu. Itu variabelnya Mas Anton ya, variabelnya ada 2. Pertanyaan Bunia tadi untuk menyelesaikan masalah SPLDV sistem persamaan linier 2 variabel itu ada berapa ya? Barangkali masih ada yang masih ingat gitu. 3 Bu. Saya Bu. Ada 3.
Wih, Mbak Reni sama Mbak Wiwi kompakan jawabannya 3. Emang 3 itu apa? Apa Mbak Eliminasi. Reni? 3. Eliminasi. Substitusi Betul. sama campur-campur yang Sama terakhir. campuran. Campur-campur. Substitusi, ya. Makanan campur-campur itu enak ya, tapi nggak apa-apa ya. Sudah betul Mbak Wiwi ya. Namanya metode campuran. Ya hampir sama dengan materi yang dulu, tapi di SMA ini ditingkatkan menjadi 3 variabel. Ya, itu merupakan salah satu tujuan yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini yang dari pemerintah itu memberikan capaian pembelajaran, yaitu di akhir fase E, kelas 10 kalian itu sekarang, itu diminta untuk bisa menyelesaikan yang namanya sistem persamaan linier 3 variabel. Jadi, pada kesempatan ini, kita usahakan agar kita semua bisa menguasai, bisa memodelkan masalah yang berkaitan dengan SPLTV dan menyelesaikannya menggunakan metode eliminasi saja. Yang substitusi dan yang campur-campur katanya Mbak Wiwi tadi ya, di skip dulu, kita simpan untuk pertemuan berikutnya. Siap Mas Mbak semua untuk belajar SPLTV? Bu. Siap. Alhamdulillah, Suara siapa itu, Bu? Siapa ya yang mengganggu ya? Ini Pak Adek. Oh, Mbak Wiwi ternyata belajar bersama adik. Enggak apa-apa, yang penting tetap fokus. Nah, ini tadi yang sudah dibahas oleh Mbak Reni sama Mbak Wiwi, bahwa ternyata SPLTV itu juga memiliki solusi yang hampir sama dengan SPLDV, yaitu bisa diselesaikan menggunakan metode eliminasi, kemudian ada substitusi, dan yang terakhir campuran. Maksudnya campuran antara eliminasi dan substitusi. Yang kita pelajari hari ini yaitu metode eliminasi. Nah, ini berkaitan dengan tongkat pramuka. Ini kejadiannya hari Jumat kemarin. Bunia terinspirasi dari kakak-kakak ambalan kalian. Ini kenal dengan mereka berdua? Apakah kalian sudah kenal dengan mereka berdua? Oh ya, alhamdulillah. Kalau kalian kenal ya, berarti mereka berdua terkenal ya. Nah, yang depan ini Kak Rera, yang belakang itu Kak Rengga. Mereka berdua itu merupakan ambalan dari SMA kita. Nah, rencananya pada bulan Februari nanti di tahun 2023, setelah kalian memasuki awal tahun baru ya, maksudnya awal tahun baru, kemudian memasuki semester genap, itu ambalan pramuka kita akan mengadakan penerimaan calon tegak. Nah, Kak Rera ini terpilih menjadi ketua sangga kerja. Kemudian Kak Rengga terpilih menjadi seksi perlengkapan. Nah, otomatis kalau perlengkapan harus mempersiapkan segala sesuatunya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Termasuk dalam kegiatan pioneering. Nah, dalam kegiatan pioneering, tahu pioneering ya? Yang suka pramuka mesti tahu lah pioneering. Nah, ketika membuat pioneering, Lupa, Bu. Ketawa nih Mas Fauzani kalau hari Jumat mesti absen mesti. Ya, saya harapkan Mas Fauzani kalau Jumat tetap berangkat ya Mas. Karena pramuka itu ekstra wajib. Awas kalau tidak berangkat ya, itu bisa terancam ekstranya nilainya C loh Mas, kalau nggak masuk ya, padahal pramuka itu manfaatnya luar biasa buat kita. Kembali lagi ke masalah tongkat pramuka. Nah, ini untuk memperlancar kegiatan PTT ini, Mas Rera tentunya meminta Mas Rengga untuk menyiapkan tongkat. Apakah tongkat yang dimiliki oleh ambalan kita itu sudah memenuhi untuk pelaksanaan kegiatan pioneering dalam PTT itu nanti? Nah, ternyata setelah dihitung oleh Mas Rengga masih kurang. Mas Rengga punya inisiatif. Mas Rera, di rumah saya ada banyak tongkat. Kalau dilihat dari ukuran diameternya itu kelihatannya memenuhi Mas Rera. Tapi kalau dari ukuran panjangnya saya lupa, saya belum ngitung ya. Tapi yang pasti tongkat saya itu ada 3 ukuran. Misalnya saya kasih nama ukuran A, ukuran B, dan ukuran C gitu Mas Rera. Iseng-iseng Mas Rengga sampai di rumah itu mengukur, tapi tidak mengukur masing-masing tongkatnya.
tapi dijajarkan dulu. Misalnya, iseng-iseng yang pertama itu Mas Rera menjajarkan 4 tongkat yang berukuran A, 2 tongkat ukuran B, kemudian 1 tongkat ukuran C. Diukur itu ternyata totalnya 640 cm. Kemudian coba lagi, Mas Rengga penasaran? Ukuran A-nya ada 1 tongkat, ukuran B-nya 3, ukuran C-nya ada 2. Panjangnya ternyata 550 cm. Selanjutnya, percobaan Mas Rengga yang ketiga, itu Mas Rengga menjajarkan 3 tongkat A, kemudian sebuah tongkat ukuran B, sebuah tongkat ukuran C. Kalau di total semuanya 450 cm. Nah, ternyata setelah melakukan percobaan 3 kali ini, Mas Rengga malah memberikan masalah tersebut kepada Bu Nia. Bu, sebenarnya ukuran tongkat saya itu berapa toh Bu? Apakah ini bisa diukur menggunakan matematika? Masing-masingnya itu ukurannya berapa? Antara ukuran A, ukuran B, ukuran C. Apakah semuanya itu bisa digunakan untuk dijadikan sebagai tongkat pramuka? Ya, kita harus tahu dulu syarat dari panjang tongkat untuk ukuran pramuka itu berapa. Ada yang tahukah? Pernah mengukur tongkat pramuka yang dimiliki berapa panjangnya? Barangkali ada di antara Mas Mbak yang sudah tahu? 2 meter, Bu. Panjang sekali Mbak Wiwi. Buat apa itu ya? 2 meter itu kan buat ngambil mangga ya, bukan ya? Itu terlalu panjang, mohon maaf ya Mbak Wiwi. Belum betul, bukan 2 meter panjang tongkat pramuka itu. Ada yang masih ingat atau barangkali sudah mengukur? Yang lainnya? Mosok dari 12 orang belum tahu panjang ukuran tongkat pramukanya? Ya sudah, Bu Nia kasih bocoran ya. Bocorannya ada di LKPD masing-masing. Nah, sudah Bu Nia share di WA group yang ada di LKPD ya. Sudah Bu Nia share di situ, bisa dibaca-baca terlebih dahulu. Nah, sambil membaca, nah tenang saja, ini tidak kalian selesaikan sendirian karena masalahnya Mas Rengga ini Bu Nia juga membagikan kepada kalian. Jadi kalian perlu selesaikan secara berkelompok. Untuk aturan kelompoknya di sini Bu Nia membaginya menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu terdiri dari Mas Anton, Mbak Dian, Mbak Ira, Mbak Nabila, Mbak Prabandari, Mbak Yuli. Mana suaranya kelompok 1? Ada Bu. Oh, ada. Bu. Ada kelompok 1 nggih. Siap-siap dieksekusi. Kemudian kelompok 2 itu ada Mas Fauzani, Mbak Titi. Loh, kok mau dieksekusi, Bu? Soalnya tadi loh, masalah yang diberikan oleh Mas Rengga, Mas Fauzani. Maksudnya itu. Bayangannya. Oh, iya. Iya, betul. Maksudnya seperti itu. Nah, Mas Fauzani ingat-ingat nama teman sekelompoknya. Ini ada Mbak Titi. Mbak Wiwi masuk di kelompoknya Mas Fauzani ya. Neng Wiwi. Kemudian ada Mbak Reni, Mbak Hani. Mana suaranya kelompok 2? Siap, Bu. Luar biasa. Oke, ya. Silahkan yang ada di LKPD yang sudah Bu Nia share di WA group, silahkan untuk dibahas bersama teman sekelompoknya. Wah, kalau pakai kata eksekusi nanti Mas Fauzani membayangkannya macam-macam nanti ya. Ya, silahkan dibahas dulu bersama teman sekelompoknya. Bu Nia beri waktu 10 menit cukup mungkin ya. Ya, dikerjakan sesuai dengan langkah-langkah, urutan langkah-langkah yang ada dalam LKPD tersebut. Ya, jangan lupa kalian harus tahu dulu berapa panjang ukuran tongkat pramuka itu, ya, guna menjawab masalah yang diberikan oleh Mas Rengga tadi. Ya, monggo silahkan dieksekusi lagi, ya, diselesaikan bersama teman sekelompoknya.
Bagaimana kelompok Mas Anton? Ada masalah? Kalau ada masalah silakan calling-calling ya Mas. Iya. Sejauh ini aman? OTW, Bu. Oh, OTW ya. Saya tunggu prosesnya. Kemudian kelompoknya Mas Fauzani bagaimana? Ada keluhan dari masalahnya Mas Rengga tadi? Sudah proses atau masih macet di tengah jalan? Macet-macet, Bu. Macet bagaimana? Cluenya itu ada di bahan ajar. Kemarin Bunia sudah memberikan bahan ajar. Di situ ada beberapa metode yang harus diselesaikan. Metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan yang namanya SPLTV. Nah, tapi fokus kita hari ini yang eliminasi. Coba 3 masalah ya, 3 uji coba yang sudah disajikan oleh Mas Rengga tadi, kalian selesaikan terlebih dahulu. Kalau sudah, jangan lupa loh ya, hasil kerjanya di-share di WA Group. Ya, biar kita semua bisa tahu, bisa banding-banding ke. Ya, dari sini boleh loh ya banding-banding ke. Nanti rek Mas Anton Ojo langsung dibanding-bandingin toh, Bu. seperti itu senengannya ya. Kalau dalam hal ini, kalau banding-bandingnya bisa diperbolehkan. Karena kita biar tahu apa salahnya, apa kelebihannya. Nah, seperti itu untuk mengevaluasi diri. Jadi kita terkadang memang perlu untuk banding-banding ke. Walaupun dalam syair lagu yang seperti yang dinyanyikan Mas Fauzani tadi ya, nggak boleh banding-banding ke. Ya, tapi kita masih butuh yang namanya banding-banding ke. Nah, maka kalau kalian sudah menyelesaikan LKPD, silahkan hasil kerjanya difoto, jebret, kemudian dirubah dalam bentuk PDF, share ke grup WA kita. Ya, nanti kita bahas bersama dari hasil diskusi ini. Bagaimana Mbak Yuli? Aman? Iya Bu, masih proses. Oke, siap. Mbak Yuli masih proses. Kemudian Mbak Hani, masih adakah di sana? Saya masih bingung Bu, belum paham. Oh, belum paham. Yang belum paham di bagian mana Mbak Han? Ya, boleh tanya ke Bunia, atau kalau masih malu-malu boleh tanya ke teman sekelompoknya, atau boleh tanya juga ke kelompok lain. Ya, silakan Mbak Hani, pilih solusi yang mana yang menurut Mbak Hani paling nyaman. Tak tanya sama Fauzan ya Bu ya. Oh, nggih, silakan. Ya, Mas Fauzani, ya tolong Mbak Hani dibantu nggih. Oh siap, Bu. Nanti tak tanya sama Mbak Reni. Tenang aja. Boleh, malah. Oh, ya, namanya diskusi kelompok ya seperti itu ya. Oke, waktu kita sudah habis ternyata. Nah, setelah Bunia lihat dari WA Group, ternyata kelompoknya siapa ini? Oh, kelompoknya Mas Anton sudah mengumpulkan ya. Nah, sudah Bunia tayangkan di slide juga. Nah, berarti saatnya sekarang menyajikan hasil penyelesaian masalahnya. Ya, ini hasil kerjanya Mas Anton. Apakah Mas Mbak semua bisa melihatnya ya? Ternyata kelompok 1 sudah menyelesaikan nih. Kelompok 2 sebentar, berarti kelompok 2 nanti sebagai komentator atas tugas yang diselesaikan oleh kelompok 1 yang disajikan oleh kelompoknya Mas Anton. Nah, bagaimana? Iya. Sudah kelihatan tidak ya? Atau kurang jelaskah? Nih ya, 4 menit lagi bel pulang. Oh ya. Terima kasih Mbak Yuli sudah diberitahu ya. Nah, sebelum pulang, alangkah baiknya kita bahas dulu hasil kerjanya Mas Rengga. Ada yang mau mewakili mungkin dari kelompoknya Mbak Yuli, mau mempresentasikan hasil kerjanya?
Langkah pertama, apa yang dilakukan oleh kelompoknya Mas Anton untuk menyelesaikan masalah tersebut? Langkah pertama apa Mas Anton yang harus dilakukan? Identifikasi masalah. Betul ya, kita harus mengidentifikasi masalah tersebut, dimodelkan ya, diidentifikasi masalahnya apa saja yang ada dalam kasus tongkat pramuka yang diberikan oleh Mas Rengga. Itu langkah pertama. Kemudian saya tanya Mbak Ira. Nah, langkah kedua, setelah kita tahu masalahnya apa saja, apa yang harus dilakukan Mbak Ira? Diselesaikan, Bu. Betul, diselesaikan, jelas. Yang diselesaikan apa? Kita juga harus tahu. Maka dari itu kita harus tahu masalahnya apa saja. Setelah diidentifikasi, kemudian yang ditanyakan apa, baru kita selesaikan. Salah satunya dengan metode eliminasi, ya. Nah, ketika mau menyelesaikan masalah menggunakan metode eliminasi ini. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan apa ya, Mbak Nabila? Bisa bantu? Ini, maksudnya apa ini? Misalkan panjang tongkat ukuran A, panjang tongkat ukuran B, maksudnya apa Mbak Nabila? Sambil ngetes ini Bunia, tadi teman-teman kalian itu benar-benar berdiskusi atau tidak? Gimana Mbak Nabila? Ini maksudnya diapakan Mbak Nabila? Modelkan ya Bu. Oh betul Mbak Yuli. Ya. Belum dibuka Ya, mikrofonnya, maaf Bu. Oh Gusti, seperti itu ya, tidak apa-apa, santai. Untung Mbak Yuli tadi cepat tanggap ya. Ternyata langkah berikutnya adalah kita perlu memodelkannya dalam bentuk matematika. Baru yang terakhir kita eliminasi. Nah, eliminasi dan diambil kesimpulan. Dari hasil kesimpulannya diperoleh bahwa ternyata setelah dihitung oleh kelompoknya Mas Anton tadi, A-nya 90, B-nya 100, C-nya 80 ya? Ya, Ya sip. Bu. Ye, terima kasih loh ya, Bunia sudah dibantu untuk menghitungnya. Ya, ternyata kita bisa tahu ternyata ukurannya tongkatnya Mas Rengga tadi itu adalah 90, 100, dan 80. Nah, dari LKPD di awal Sebentar lagi tadi bel, Bu. kita iya Sebentar lagi, siap. Nah, dari tadi ada infonya bahwa tongkatnya itu panjangnya harus 1,6 meter. Jadi apakah tongkatnya Mas Rengga itu bisa digunakan untuk pioneering? Apakah bisa? Bisa. Nah, bisa ya, bisa ya, padahal panjangnya 90, 80, dan 100. Sementara ukuran panjang tongkat itu harusnya 1,6 meter. Jadi mohon maaf nggih Mas Fauzani, ternyata tongkatnya Mas Rengga masih belum bisa untuk digunakan sebagai alat bantu pioneering. Oke, terima kasih loh kalian semua sudah aktif pada kegiatan hari ini. Nah, sebagai bahan latihan nanti silahkan kalian coba kerjakan latihan 1 ini. Masalahnya sudah Bunia share di WA group ya, sudah Bunia share di WA group. Selanjutnya, karena dari tadi sudah dikode-kode oleh Mas Anton, kelihatannya sudah tidak sabar untuk ke kantin. Jadi Suka pembelajaran Mas Anton. ya, pembelajaran kita kali ini kita akhiri dengan kesimpulan dulu. Kesimpulannya apa dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau memberikan kesimpulan? Yuk Mas Anton, sebelum waktunya bel, ayo segera kasih kesimpulan. Kesimpulannya SPLTV bisa diselesaikan dengan metode eliminasi.
Terima kasih ya Mas Anton ya yang sudah menjawab kesimpulan hari ini dan teman-temannya yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar bersama Bunia. Dan saya harapkan di pertemuan berikutnya Mas Mbak semua tetap aktif juga karena kita akan mencoba menyelesaikan materi berikutnya, yaitu selain eliminasi, ternyata SPLTV bisa diselesaikan juga dengan substitusi. Tolong dipelajari dan jangan lupa tugas ini diselesaikan di rumah ya. Bunia tunggu di WA group, paling lambat itu besok hari Sabtu ya, hari Jumat ya, pas di pembelajaran kita. Nanti kita bahas bersama di situ. Sebelumnya ada pertanyaan sebelum Bunia akhiri? Apakah ada pertanyaan? Ada yang masih belum dipahami? Tidak, Bu. Ya Bu, Sudah. sudah mengerti. Alhamdulillah, karena semua sudah paham. Oke, jangan lupa kita akhiri dengan quotes hari ini, yaitu menyelesaikan masalah dengan lari dari masalah tidak akan menyelesaikan masalah. Meskipun masalah hidup terasa berat, tolong tetap semangat dan kurangi sambat. Ya, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi Sambat. wabarakatuh. Kurnia, penyampaiannya unik sekali ya Bu, khas banget kalau itu tuh Bu Kurnia. Kemudian sangat menyenangkan. Mungkin anak-anak yang tadinya pembelajaran sebelumnya tadinya ngantuk, ketika ketemu Bu Kurnia langsung semangat karena Bu Kurnianya sendiri semangatnya tinggi sekali dalam memberikan pembelajaran. Terus mungkin Bu Kurnia juga jiwa kepramukaannya tinggi ya, karena segala sesuatunya identik dengan kepramukaan, baik itu soalnya, tema PPT-nya dan lain sebagainya hubungannya sama pramuka. Bagus Bu, menyenangkan sekali. Terima kasih. Terima kasih Bu Kabandari. Iya, memang sengaja ambil temanya itu Bu. Iya. Sesuai dengan Ya, seragam Bu yang Kurnia. berlaku. Oh iya. Ini Bu, Bu Kurnia sangat semangat sekali pembawaannya ya. Jadi membuat siswa juga ikut bersemangat. Beda lagi kalau misalkan gurunya kurang bersemangat, anak-anak juga jadi jenuh gitu ya. Kalau Bu Kurnia sudah bagus, membuat semangat ataupun motivasi anak menjadi lebih meningkat. Tadi ada kata-kata terakhir Bu yang bikin saya penasaran, itu sambat apa ya Bu? Iya ya, maaf ya, sambat itu sering mengeluh Bu. Gimana, Dok? Ya, tujuannya agar bisa akhirannya AT semuanya. Oh gitu, artinya apa? Suka mengeluh ya, sambat. Oh jauh sih ya. Tetap semangat ya. Tetap Sama semangat, mengeluh jangan jauh. sambat. Ya maklum Bu, orang Jawa Barat nggak ngerti. Oh, tidak apa-apa Bu. Ya, secara keseluruhan sudah bagus Bu Kurnia. Terima kasih. Iya, terima kasih.